Selamat pagi Pak Eko. Pagi Pak Ari, gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bapak, bagaimana juga kabarnya Pak? Alhamdulillah pada hari ini saya diberikan kesehatan, keselamatan. Semoga Allah untuk kedepannya memberikan kita berkah, berkah keluarga, berkah semuanya untuk kita semua. Ya. Bapak, ada waktu luang ya Pak untuk Iya. ke depan? Ada untuk semua kegiatan yang ada di sekolah ini kita harus untuk ke sekolah ini harus siap. Ya. Baik. Terima kasih Bapak atas kesediaan waktunya Bapak. Saya ingin berdiskusi dengan Bapak tentang rencana supervisi yang akan kita lakukan Pak. Iya. Fokusnya kali ini Bapak menyampaikan tentang pengembangan perilaku keteraturan suasana kelas ya Pak. Iya. Bagaimana menurut Bapak, apakah topik ini sesuai dengan kebutuhan di kelas Bapak? Saya sangat setuju sekali dengan adanya keteraturan kelas, karena memang merasa keteraturan di kelas ini sangat penting untuk menciptakan suatu kondisi yang bagaimana belajar kita itu bisa kondusif untuk kedepannya anak-anak didik kita. Jadi keteraturan kelas ini sangat dibutuhkan sekali untuk anak didik kita. Ya, Mari. Bagus Pak, salah satu indikator yang akan kita perhatikan adalah ini Bapak menuliskan bagaimana membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas bersama siswa. Menurut Bapak, bagaimana selama ini proses tersebut berlangsung di kelas Bapak? Selama ini saya biasanya menetapkan beberapa aturan yang ada di awal semester. Biasanya di awal semester itu saya itu menuliskan di papan tulis atau di dinding mapping itu di kelas itu saya pampang di sini biar kelihatan anak-anak di kelas itu, siswa-siswi biar tahu keteraturan kelasnya itu bagaimana ya, dan semuanya saya ingin melibatkan untuk anak-anak didik dan semuanya harus terlibat untuk mematuhi semua aturan-aturan yang ada di papan tulis itu. Itu Pak Ari. Ya, poinnya bagus ya Pak. Perlu untuk kita tingkatkan. Salah satu cara yang efektif yaitu memfasilitasi siswa membuat kesepakatan kelas. Jadi mereka merasa lebih terlibat dan bertanggung jawab Pak. Apakah Bapak sudah pernah mencoba cara ini Pak? Sejujurnya saya masih belum pernah. Tapi biasanya saya yang menentukan suatu aturan. Sudah menentukan suatu aturan, tetapi saya ingin lebih lanjut tentang bagaimana memfasilitasi anak-anak ini untuk membuat kesepakatan kelas ini. Baik Pak, caranya cukup sederhana ya Pak. Ya. Bapak bisa memulai dengan diskusi bersama siswa, misalnya mengajukan pertanyaan apa yang kalian butuhkan agar kelas ini menjadi tempat yang nyaman untuk belajar, atau apa saja aturan yang bisa membantu kita semua fokus belajar. Dari situ Bapak mencatat ide-ide mereka, kemudian bersama-sama menyusun kesepakatan yang disepakati oleh semua siswa. Ini kedengarannya sangat menarik sekali Pak. Ya, saya rasa siswa akan lebih merasa memiliki rasa tanggung jawab, memiliki aturan-aturan tersebut jika mereka ikut berkontribusi di dalam suatu keteraturan kelas itu. Baik, Bapak benar sekali Pak. Setelah kesepakatan dibuat, penting untuk mengingatkan siswa secara rutin, misalnya dengan menuliskannya di tempat yang terlihat jelas atau mengulasnya setiap awal pelajaran. Menurut Bapak, apakah strategi ini bisa diterapkan di kelas Bapak? Menurut saya rasa sangat mungkin. Saya rasa itu sangat mungkin sekali, karena besok ini saya mencoba untuk mendiskusikan dan hal ini kepada siswa di pertemuan untuk ke depan bisa untuk lebih baik lagi. Baik, Bapak, pertemuannya kira-kira yang pertemuannya Rebu ini. Ini hari Senin ya, jadi Rebu besok ini. Ya. Bapak, untuk tujuan pembelajaran yang akan Bapak bawa di dalam kelas? Ini tentang nilai-nilai keterkaitan.
nilai-nilai keterkaitan pada Pancasila dan nanti diimplementasikan kepada keteraturan kelas. Bagus sekali Pak, nanti saat supervisi saya akan mengamati bagaimana Bapak memfasilitasi diskusi dengan siswa dan cara mengarahkan mereka untuk menyusun kesepakatan. Jika ada tantangan, kita bisa refleksi bersama setelahnya Pak. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih untuk lebih percaya diri untuk mencoba besok untuk metode ini. Sama-sama Pak Eko, saya yakin Bapak bisa melakukan dengan baik. Kalau ada hal lain yang ingin didiskusikan sebelum supervisi Pak, jangan ragu untuk menghubungi saya ya. Ya, terima kasih Pak Ari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Siap semua? Alhamdulillah. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap. Itu berkaitan antara Pancasila. Sila Pancasila ada berapa sila? 5. Nah, nanti kita mempelajari beberapa sila-sila Pancasila itu keterkaitan antara sila 1, 2 ya dan beberapa sila 5. Ya, nanti kita bisa lihat di layar ini. Yang pertama, saling memastikan kita sudah isi di kelasnya, sudah ya? Perhatian, tadi semua alhamdulillah. Kemudian menyampaikan alasan kehadiran sudah hadir semua kan? Ada yang tidak hadir. Siapa saja? Sarah. Terus? Jawaban. Apa izin? Sakit. Berapa hari sudah? 1 hari. 2 hari. Ya. Kemudian menyiapkan buku tulis. Sudah semua? Alhamdulillah. Kemudian artinya Baik Pak, minta tolong dipimpin untuk berdoa ya kan? Untuk ketua kelas atau yang biasa untuk berdoa ya. Persiapan berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah sekarang baik itu ya kalian fokus pada aktivitas yang ditugaskan. Kesepakatan kita bersama yaitu hadir sepenuhnya, fokus pada aktivitas yang ditugaskan. 2. Izin ke kamar mandi dan kembali sebelum 10 menit. 3. Saling menghargai pendapat orang lain dan menjaga ketertiban kelas. Siap ya? Siap. Kesepakatan kita. Kemudian waktunya nulis. Ya. Nulis. Bisa dilihat. Start. Ya, bisa bantu? Ya, sini. Ya. Scan ya. Ini bisa scan.
Ya kan? Ayo coba. Siapa yang bisa hidup sendiri? Sekarang sadar semua orang itu mungkin hidupnya bergaul, berkumpul, kelompok, teman-teman dengan orang lain, siapapun, kan gitu ya. Peserta didik dapat bersikap peduli terhadap orang lain. Ya, saat mengevaluasi diskusi perkara sila-sila dalam Pancasila dengan contoh perilaku. Perilaku itu adalah suatu perbuatan. Dan contoh perilaku di lingkungan apa itu? Sekolah sampai ini, sekolah yang tercinta ini. Ya. Kemudian serta menyajikan hasilnya melalui aplikasi presentasi itu ada sesuai dengan minatnya sampean masing-masing. Ya. Sekarang rencana aktivitasnya berkelompok 4 sampai 6 orang siswa. Kemudian yang kedua, melalui permasalahan yang ditanyakan, mencari solusi berdasarkan keterkaitan sila-sila yang Pak Eko sampaikan tadi, sila-sila yang akan dibahaskan nanti. Mempresentasikan hasilnya, mengevaluasi proses dan hasil, kemudian kuis ya. Kemudian simak tayangan ini. Seorang siswa SMP di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan menjadi korban perundungan oleh temannya. Aksi bullying ini bahkan mengakibatkan korban kritis. Sementara itu penyidik Polres Kota Pasuruan, Jawa Timur kesulitan membongkar kasus perundungan siswa yang membuat korban depresi. Hingga saat ini korban masih menjalani karantina di rumah sakit jiwa. Setelah Anda memahami, melihat video tersebut, ya, kasus-kasus di situ perundungan atau ya, kasus-kasus perundungan yang itu terjadi di sekolah. Itu hanya sekolah yang hidupnya berbeda. Kemarin itu ada di media televisi hanya perundungan. Apa namanya? Perundungan itu ada yang lebih kejam lagi lagi. Pemerkosaan banyak. Tidak anak lagi dididik menurut undang-undang keluarga negara. Usia dewasa itu berapa mas? 17 mas. 17 bayar. Sekarang masih belum ya. Ya sudah ada ya, 17 sudah ada. Menurut undang-undang 17 diberikan dewasa. Itu masih usia adiknya sampean. Usia adiknya sampean sekira SMP kelas 2 itu kelas berapa? 13-an bayar. 13 ataupun 12 bayar. SMP kelas 1, SMP kelas 2. Usianya 12-13 itu. Sudah melakukan suatu perbuatan seperti itu. Setelah itu, untuk selanjutnya itu latihan tugas. Untuk kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 masing-masing menelusuri keterkaitan sila pertama dan kedua untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 yaitu menelusuri diskusi dan keterkaitan sila kedua dan ketiga. Kemudian untuk kelompok 3 menelusuri diskusi dan keterkaitan sila ketiga dan keempat. Kemudian kelompok 4
3, 4, ya, 5. Oke, ya. Tuh, terima kasih. Nomor 1, menelusuri deskripsi dan keterkaitan sila pertama dan sila kedua. Ya, nah. Dan yang sudah saya sampaikan tadi, untuk kelompok 2 menelusuri yaitu deskripsi dan keterkaitan sila kedua dan ketiga. Nomor 3, ya. Nomor 3 menelusuri deskripsi dan keterkaitan sila ketiga dan keempat. Ya. Nomor 4 menelusuri deskripsi dan keterkaitan sila keempat dan kelima. Ya, 4 dan kelima. Terakhir, sila kelima menelusuri deskripsi keterkaitan sila kedua dan kelima. Oke. Ya. Di buku sendiri-sendiri tidak apa-apa, jadi kelompok kerjasama, tapi boleh di buku sendiri-sendiri. Kelompok kedua ya, kelompok kedua itu keterkaitan sila kedua dan ketiga. Sila kedua. Keterkaitan sila kedua dan ketiga bagaimana menurut dan sila pertama dan sila kedua itu sama sekali tidak akan ada. Terus ya, kenapa sila pertama itu itu? Karena nilai-nilai yang religius, nilai-nilai semua ya. Oke. Nanti kalau misalnya kita nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari kita maupun segala hubungan itu bagus, tambah bagus itu penerapan seorang siswa. Karena nilai-nilai dalam Pancasila itu nilai-nilai yang justru nilai Pancasila itu nilai penerapan. Ya. Bagaimana dengan sila pertama dengan sila kedua? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Maka dari itu izinkan saya, Fairuz Istiarto Nurbaris, sebagai Master of Ceremony untuk mengawal jalannya acara pada kali ini. Ya, di sebelah kanan saya sudah ada Mas Anam sebagai narasumber. Di sebelahnya lagi ada Mas Bayu yang juga sebagai narasumber. Di tengah ada Mas Sudar yang ini sebagai notulen. Di sebelahnya ada Mas William sebagai narasumber juga. Kemudian ada Mas Wildan, narasumber juga. Nomor 2 dari kanan, nomor 3 dari kanan ada Mas Dua dari kanan. Ya, ada Surya sebagai narasumber juga. Terakhir ada Mas Dery sebagai pembaca kesimpulan dari kami. Maka dari itu tanpa berlama-lama, silakan dengar penjelasan mengenai keterkaitan antara sila pertama dan kedua oleh kami. Mas Anam, silakan Ibu. Sila pertama. Gambar bintang ini menjadi lambang sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Arti dari simbol ini adalah bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Contoh sila pertama dikaitkan dengan video yang tadi itu adalah si Fulan. Fulan itu saya buat Fulan karena tidak tahu nama laki-lakinya ya. Si Fulan yang beragama Islam mengejek si Fulan yang beragama Kristen. Sila kedua, menekankan pada pentingnya mengakui dan memperlakukan semua manusia secara adil dan bermartabat. Bullying jelas bertentangan dengan sila ini karena tindakan bullying merendahkan, menyakiti, dan tidak menghargai martabat orang lain. Keterkaitan Pancasila pertama dan sila kedua dalam konteks bullying. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa dan menghormati setiap ciptaannya. Dalam konteks bullying, sila ini mengajarkan kita bahwa setiap individu tanpa terkecuali memiliki martabat yang sama sebagai ciptaan Tuhan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan pada pentingnya mengakui dan memperlakukan sesama manusia secara adil dan bermartabat. Bullying jelas bertentangan dengan sila ini karena tindakan bullying merendahkan, menyakiti, dan tidak menghargai martabat orang lain. Lalu, ini adalah pelanggaran terhadap martabat. Keterkaitan sila ke-1 dan kedua dalam bullying. Baik sila ke-1 dan kedua menegaskan pentingnya martabat manusia. Bullying adalah bentuk pelanggaran terhadap martabat ini. Karena perilaku bullying tidak mematuhi dan tidak menghormati keberadaan korban sebagai sesama manusia. Yang kedua adalah di dalam ajaran agama. Sebagian besar agama mengajarkan kasih sayang, toleransi, dan menghormati sesama. Bullying jelas bertentangan dengan ajaran-ajaran agama yang mengajarkan nilai-nilai agama. Apa negatif dari bullying terdapat pada sila 1 dan 2. Terus, bullying tidak hanya dampak pada korban secara fisik maupun psikologis, tetapi juga merusak tatanan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan dalam sila kedua dan sila ke-1. Baik, untuk kesimpulan dari sila ke-1 dan 2 yaitu bullying adalah tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ke-1 dan sila kedua. Dengan memahami keterkaitan antara kedua sila ini, kita dapat lebih peka terhadap masalah bullying dan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi semua orang dan kalangan. Teman-teman sekalian, demikianlah penjelasan dari kami mengenai keterkaitan antara sila pertama dan kedua Pancasila yang selanjutnya dikaitkan juga dengan fenomena bullying tersebut.
kedua membahas dan mempelajari keterkaitan sila Pancasila, sila ke-1 dan sila kedua secara berkelompok, setelah itu menyimpulkan dan diimplementasikan. Terus yang kedua perasaan, suka dan bersenang karena dapat bertukar pikiran, dapat pada sesama teman sekelompok. Mengetahui keterkaitan antara sila dan konteks bunyi, penerapan budaya dalam penyiapan, dan mengetahui keterkaitan antara sila yaitu sila pertama, sila kedua, Ya. Terima kasih untuk kelompok 1 atas refleksinya ya. Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan semua. Apresiasi teman. Ya, apresiasi teman ya. Saya kemudian yang terakhir itu ada secara posting. Apresiasi teman, saya lihat nanti itu ada kode. Ya, cepat lebih baik. Kemudian sekarang ke teman sistem ya.
yang mengulangi kembali penguatan kemampuan awal dan proses belajar. Yang berulang nilai 2, sama 3, dan 3, mas kurang. Kriteria kurang. Intervensinya yaitu mengulangi kembali proses belajar. 4, lembah baik. Lalu pada tujuan berikutnya, ya, 5 poin, baik sekali. Lanjut pada tujuan berikutnya dan membuat teman-teman belajar dalam bentuk meta konsep. Ya, yuk. Next, kita berteman bentuknya yaitu selanjutnya menganalisa kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu besok membawa Undang-Undang Dasar tahun 1945. Akhir berdoa. Mulai. Selesai. Saya ini semoga saya doakan selamat sampai rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak Eko. Siap Pak Adi. Terima kasih Pak Eko sudah meluangkan waktunya untuk berbincang. Sebelum kita mulai diskusi supervisi Pak Eko, saya ingin mendengar dulu refleksi Pak Eko. Kemarin sudah menjalankan pembelajaran di kelas 11-2 dengan lancar Pak Eko. Menurut Bapak bagaimana Pak jalannya kegiatan kemarin? Alhamdulillah kemarin itu pembelajaran cukup lancar, tapi ada beberapa kendala yang berkaitan dengan keterkaitan atau kurang memenuhi aturan kelas. Jadi pembelajarannya itu sangat lancar, tapi di sini tentang aturan kelasnya kurang. Baik, terima kasih. Ya, termasuk Pak Ari, seperti anak yang berbicara, itu kan keteraturan kesepakatan kelas yang seperti itu. Ya, anak yang banyak berbicara, masih ada yang jalan-jalan, ngomong-ngomong sendiri, itu termasuk kesepakatan kelasnya masih kurang. Iya, masih ditemukan lagi. Jadi masih merasa bahwasanya ada ruang untuk lebih menekan kesepakatan kelas di pembelajaran Pak ya. Ya Pak, itu perlu diperbaiki Pak. Baik Pak Eko, tujuan diskusi kali ini adalah membantu Bapak mengembangkan strategi yang sesuai dengan apa yang ingin Bapak capai dari pembelajaran berikutnya. Jadi saya ingin suasana kelas ini Pak Ari, lebih tertib, ya, dan siswa itu lebih konsisten mengikuti kesepakatan kelas. Jadi selama ini anak-anak masih ada tadi ya, masih berbicara, jalan-jalan, itu yang ke depan dengan adanya kesepakatan kelas ini anak-anak lebih konsisten, kemudian untuk mengikuti kesepakatan kelas ini. Tujuannya sangat baik Pak ya. Kalau boleh tahu menurut Bapak apa yang menjadi tantangan utama dalam menjaga siswa supaya mematuhi kesepakatan kelas? Saya kira tantangannya yaitu saya sendiri Pak. Terkadang saya itu kurang konsisten di dalam mengingatkan mereka untuk bagaimana anak-anak ini biar konsisten. Kadang saya itu belum konsisten sendiri. Jadi saya merasa aturan itu tidak terlalu menurut saya tidak terlalu penting.
lakukan untuk mengatasi keadaan ini? Saya kira menurut saya ini ya, saya itu perlu membuat suatu pengingat, yaitu pengingat visual gitu. Visual itu artinya di sini yaitu seperti poster, kemudian tabel, ini dari tabel apa? Kesepakatan, di mana bisa mencoba untuk memberikan penghargaan. Jadi kalau anak itu kita berikan suatu penghargaan, dia itu bisa untuk mematuhi kesepakatan kelas, dia itu kan merasa bangga. Jadi tidak akan mengulangi lagi perbuatan seperti itu, Pak. Itu, Pak. Ini menarik Pak ya. Iya, Pak. Saya suka pendekatan visual dan penghargaan yang Bapak sebutkan tadi. Ada lagi Pak, menurut Bapak bisa mendukung langkah ini? Ya, untuk mengingatkan teman-temannya yaitu tentang aturan-aturan itu, Pak. Jadi selain anak-anak yang seperti itu yang kurang adanya kesepakatan kelas, semuanya dilibatkan. Dengan begitu anak didik itu bisa merasa bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, dan kemudian untuk pembelajaran juga bisa tertib, disiplin, Pak. Itu mungkin, Pak. Luar biasa Pak, dari apa yang Bapak sampaikan tadi saya lihat banyak konkret yang datang dari Bapak. Kalau boleh saya rangkum, maka yang akan Bapak ambil tadi membuat pengingat visual Pak ya, memberikan pengantar sederhana dan melibatkan siswa saling mengingatkan. Betul. Apakah sudah sesuai dengan pemikiran Bapak? Ya mungkin gini Pak Ari, menurut saya sudah sesuai, dan mungkin besok minggu depan itu saya ingin menerapkan Pak, di depan tentang kesepakatan kelas itu agar lebih untuk kelas bisa lebih cepat untuk tercapai. Baik, Bapak izin saya boleh menyampaikan hasil observasi saya Pak. Oke Pak Ari. Baik, hasil observasi yang Bapak observasi ketika mengamati pembelajaran Bapak di kelas kemarin, memang sesuai dengan yang Bapak refleksikan, ada pengingat pengingat kesempatan kelas yang belum dijalankan sepenuhnya atau belum efektif Pak. Nah, dari hal yang sudah saya sebutkan, apa rencana ini tindak lanjut Bapak yang untuk pengembangan diri Pak? Tindak lanjut pengembangan diri akan Bapak lakukan ke depan? Yaitu tindak lanjutnya untuk ke depan yaitu saya ingin berdiskusi, membantu, ya, dan untuk konsisten menemukan langkah-langkah konkret untuk menjaga keteraturan suasana kelas. Kalau pengembangan diri yang dibiarkan Pak, kalau materi Bapak kan juga akan melakukan pengembangan diri dibiarkan. Ya, jelas saya seperti itu Pak. Membutuhkan dukungan dari siapa saja Pak? Termasuk yang Bapak Ibu, dan baik, Pak, sebagai penutup Pak, apa kesimpulan Bapak dari diskusi kita hari ini? kesimpulan di sini menurut saya yaitu membantu saya untuk menyadari pentingnya konsistensi. Konsistensi itu tepat, jadi konsisten, ya, dan menemukan langkah-langkah konkret untuk menjaga keteraturan suasana kelas. Dan di sini harus ada suatu arahan-arahan yang jelas dari saya Pak Ari. Mungkin kan di kelas itu kan biasanya ya seperti itu ya, ada anak yang kurang, beberapa karakteristik anak-anak itu kan berbeda-beda Pak. Kita harus bisa untuk melihat dari karakter-karakter anak itu Pak Ari. Terima kasih Pak Eko, saya senang mendengar kesimpulan dan rencana konkret yang Bapak sampaikan tadi. Semoga pertemuan berikutnya Bapak bisa berjalan dengan lancar terkait yang beberapa strategi, dan saya selalu siap mendukung